Untuk benangnya teman-teman itu sebenarnya tidak perlu mengkombinasikan atau mensinkronkan antara benang penutupnya dengan warna kain, karena nanti halo teman-teman menjadi bisa. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membagikan terkait cara membuat bantal. Membuat bantal ini bisa untuk orang dewasa ataupun bisa untuk anak-anak. Tapi untuk kali ini kita mungkin lebih simpel, itu mempraktekkan untuk anak-anak. Tapi sebenarnya teorinya juga sama saja. Ketika kita membuat bantal untuk orang dewasa, itu ternyata juga konsepnya sama untuk membuat bantal untuk anak-anak. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman itu ketahui, untuk membuat guling sama dengan membuat orang dewasa dan anak-anak itu juga sama pada prakteknya, tapi kita ada sedikit perbedaan. Kalau teman-teman pengen tahu link lengkapnya bisa banget klik di bawah, karena kemarin kita sudah membagikan terkait cara membuat guling untuk orang dewasa dan anak-anak. Nah, untuk saat ini kita membagikan terkait cara membuat bantal baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Gitu ya teman-teman. Langsung saja kita membagikan gimana cara membuat bantal dari proses pengukurannya, pembuat pola sampai dengan pengisiannya. Proses penggambarannya, ukuran pola untuk pembuatan bantal ya teman-teman. Jadi membuat bantal itu kalau ukuran dewasa kisaran berapa ya Bu? Kalau bantal pokoknya panjangnya itu kalau 60, lebarnya harus 40, sepertiganya. Oh, berarti 40. Jadi kalau misalnya panjangnya itu 60, lebarnya harus 40 gitu. Jadi sepertiganya itu lebarnya gitu. Sepertiga dari panjang. Sepertiga dari panjang. Nah, kisaran seperti ini. Berarti kalau ukuran bayi misalnya itu 30, berarti lebarnya 20 gitu ya. Gitu ya Bu ya. Ya panjangnya 40. Panjang 45 lah. Nah, 45. Berarti lebarnya panjang, lebarnya 30. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya hanya soal ukurannya. Ukurannya sekitaran ini. Jadi dibuatnya itu tidak kotak ya Bu ya. Tidak persegi, tapi ada melebar di bagian panjangnya sedikit gitu. Itu untuk proses membuat bantal. Nah, ini memotongnya. Nah, ini sudah kita ukur sesuai dengan tadi. Ini panjangnya itu 45, lebarnya 30. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti sesuaikan panjang dengan lebar, itu enggak terlalu persegi. Nah, sesuaikan panjang dan lebar itu tidak terlalu persegi. Mengambil sepertiganya dari panjang. Sepertiga dari panjang. Kebetulan ini juga untuk bahannya ini namanya, kalau di pasar tuh beli bahan kasur 1 meternya, untuk informasi itu di bawah 15.000 teman-teman kalau pengen beli. Nah, kita sudah membuat pola dan mengguntingnya. Sekarang kita belajar gimana teknik dalam menjahitnya ya teman-teman. Jahit bantal itu yang pertama kita balik ya Bu ya. Nah, kita balik. Jadi jahitannya itu berada di dalam nantinya. Nah, kita kasih pintu kisaran, kita sudah menjahit ini 10 cm ya. 10 cm kita kasih pintu ini fungsinya nanti untuk membalik dan juga untuk mengisi kapuk. Nah, bisa juga diisi atau apapun itu yang sekiranya lembut gitu. Biar nggak lancip, aku jahit teman-teman untuk pojokannya. Ini. Nah,
seperti ini. Jadi jangan terlalu mepet gitu. Dibuat siku ya Bu ya. Ini harus sama. Nah ini perhatikan nih, jadi bawahnya. atasnya bawahnya harus sama. Diambil. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menjahit, sebenarnya bisa dengan tangan, jahit tangan, tapi prosesnya memang cukup lama dibandingkan dengan menjahit. Ambil kalau biar tingginya berapa senti selera. Kalau tinggi ini kan buat tinggi biar enggak apa ya, enggak lancip. Enggak lancip. Biarin siku. Sebenarnya membuat guling dan bantal itu juga bisa cepat ya Bu ya. Sama ukuran, tinggal ukuran aja, jahitnya itu sama. Dewasa, remaja, anak-anak, orang masih tua bayi, gitu. kasur. Kalau kasur bantal kursi itu enggak pakai sudut ini. Nah kalau bantal kursi bedanya cuma dia nggak menggunakan sudut ini, jadi dibuat lancip ya Bu ya. Iya, lancip. Nah ini untuk pengisian kapuk pada bantal, baik untuk orang remaja, dewasa, orang tua ataupun bayi, proses pengisiannya itu sama aja. Setelah kita menjahit, membuat pola, ukuran, kita langsung bisa untuk memasukkan kapuk pada pembuatan bantal itu teman-teman ya. Nah ini pembuatan bantal untuk bayi, tapi juga bisa teknik ini dipergunakan untuk orang dewasa. Kalau untuk ukuran orang dewasa hanya bedanya dia lebih besar gitu. Besar dan agak kenceng. Kalau bayi kan cuma. Kalau bayi nggak terlalu kenceng ya Bu, nggak terlalu kenceng. Tapi kalau orang dewasa atau orang remaja atau tua itu harus kenceng gitu. Kapuknya harus banyak gitu. Nah ini kita sudah selesai memasukkan kapuk di bantal. Ini ukuran bantalnya ukuran anak-anak ya teman-teman, bayi. Tapi bisa juga teman-teman itu membuat ukuran dewasa, prosesnya gitu masih sama prosedurnya. Hanya saja yang bedakan kalau anak-anak itu jangan terlalu madet. Kalau orang tua atau remaja yang bisa kita pergunakan, orang dewasa itu diisi madet gitu. Nah setelah kita balik seperti ini, nah kita perlu untuk mengancingnya gitu. Untuk benangnya teman-teman itu sebenarnya tidak perlu mengkombinasikan atau mensinkronkan antara benang penutupnya dengan warna kain, karena nanti juga akan dibungkus oleh sarung bantal gitu teman-teman. Nah ini kita sudah selesai pembuatan untuk bantal dari kapuk ya, dari kapuk khususnya digunakan untuk bayi, bisa juga orang dewasa. Prosesnya juga masih sama. Kita tidak perlu membuat 2 video karena satu video sudah mampu untuk merangkum penjelasan dari pembuatan bantal ini gitu. Ini kan ada siku-sikunya. Nah siku-sikunya ini, yang ini juga siku-siku ini yang membedakan antara bantal yang biasa dipergunakan bayi atau orang dewasa dengan bantal yang ada di kursi jok. Itu biasanya kan ada bantalnya, atau di mobil itu kan biasanya ada bantal gitu. Di mobil di jok kan nggak ada sih. Nah kalau di mobil atau di jok nggak ada sikunya, tapi kalau
yang biasa ditidur kita gunakan tidur, ada sikulnya. Nah ini udah selesai, kita tinggal mengancing jahitannya gitu. Nah ini, nah ini udah jadi. Teman-teman semuanya, itulah tadi cara membuat bantal yang bisa kalian contoh dari awal sampai dengan akhir pembuatan, pengisian, pola dan lain sebagainya. Ini sudah jadi bentuk bantalnya, jadi kalian bisa banget mempraktekkan cara membuat ini untuk keperluan kalian gitu. Nah teman-teman juga bisa melengkapinya dengan membuat guling seperti ini biasanya. Nah ini karena ukuran bantalnya itu bantalan bayi, jadi bisa dibuat guling seperti ini. Semoga saja video dari Menjadi Bisa ini bisa bermanfaat untuk kalian ya teman-teman yang membutuhkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, serta memberikan komentar yang positif agar kami bisa terus berkembang memberikan ragam informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya telah menonton. Salam.